Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Aryani Wulandari dari kelas 10H. Di sini saya akan menjelaskan tentang computational thinking, searching, sorting, queue, dan stack. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian dari computational thinking. Computational thinking atau berpikir komputasional merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Computational thinking memiliki 4 fondasi. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data atau masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya, memecah struktur komponen dasar pembuatan cheesecake, yaitu terdapat tepung terigu, gula pasir, margarin, telur, susu bubuk, susu kental manis, dan keju. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat persamaan, perbedaan, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam penyajian data. Contohnya, mengenali proses pembuatan satu buah cheesecake yang memerlukan waktu 30 menit dengan cara dikukus, maka dibutuhkan 30 menit untuk satu buah cheesecake. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Contoh, misalnya satu buah cheesecake memerlukan waktu 30 menit, maka diperlukan 300 menit atau 5 jam untuk menghasilkan 10 cheesecake. Yang terakhir ada desain algoritma. Desain algoritma adalah mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama tahapannya sehingga orang lain bisa menggunakan tahapan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Contohnya, menjelaskan langkah-langkah membuat cheesecake, mulai dari persiapan sampai penyajian cheesecake. Yang kedua, ada pengertian dari searching. Dalam informatika, searching atau pencarian adalah proses menemukan informasi atau data tertentu dalam sebuah kumpulan data atau basis data. Searching bisa dilakukan pada berbagai jenis data seperti teks, angka, gambar, atau bahkan data kompleks seperti grafis dan video. Algoritma pencarian yang umum digunakan termasuk binary search, linear search, dan jump search. Jenis-jenis searching dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama linear search atau pencarian linear. Merupakan sebuah teknik pencarian data dengan menelusuri semua data satu persatu. Apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output. Jika tidak, pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dari array tersebut. Yang kedua, binary search atau pencarian biner. Pencarian biner adalah algoritma yang efisien untuk menemukan elemen dalam daftar terurut. Metode ini bekerja dengan cara membagi daftar menjadi 2 bagian dan membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Yang ketiga, ada jump search atau pencarian lompatan. Merupakan salah satu algoritma pencarian yang digunakan dalam ilmu komputer untuk menemukan elemen dalam daftar yang diurutkan. Algoritma ini bekerja dengan melompat di atas beberapa elemen sekaligus daripada memeriksa setiap elemen satu persatu, seperti yang dilakukan pada pencarian linear. Nah, di sini ada contoh searching dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencari nama kontak seseorang di handphone, mencari informasi seputar pelajaran di internet, mencari alamat seseorang, mencari berita terkini di internet, dan mencari buku bacaan di rak perpustakaan. Yang ketiga, ada pengertian dari sorting. Sorting adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur menjadi urut dan teratur menurut suatu aturan tertentu. Biasanya, pengurutan terbagi menjadi bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, dan selection sort. Yang pertama, bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan 2 elemen yang berdekatan dan menukar posisinya jika urutannya salah. Proses ini diulang secara terus-menerus hingga tidak ada lagi elemen yang perlu ditukar. Yang kedua, insertion sort.
Insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Sesuai namanya, insertion sort mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Terdapat dua cara untuk mengurutkannya, yaitu ascending dan descending. Pengertian dari ascending itu sendiri adalah urutan dari kecil ke besar. Pada insertion sort dengan urutan ascending, elemen-elemen dalam array atau list akan diurutkan mulai dari elemen yang nilainya paling kecil hingga elemen yang nilainya paling besar. Misalnya, jika inputnya adalah 5, 3, 8, dan 1, maka hasil akhirnya akan menjadi 1, 3, 5, dan 8. Sedangkan pengertian descending adalah urutan dari besar ke kecil. Pada insertion sort dengan urutan descending, elemen-elemen akan diurutkan mulai dari elemen yang nilainya paling besar hingga elemen yang nilainya paling kecil. Misalnya, jika inputnya adalah 5, 3, 8, dan 1, maka hasil akhirnya akan menjadi 8, 5, 3, dan 1. Yang ketiga, quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan berbasis divide and conquer. Algoritma ini memilih elemen acak atau biasanya disebut pivot, lalu membagi elemen-elemen lainnya menjadi dua bagian. Elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar. Proses ini diulang secara rekursif untuk kedua bagian sampai seluruh data terurut. Yang keempat, merge sort. Merge sort juga menggunakan prinsip divide and conquer. Data dibagi menjadi dua bagian yang lebih kecil secara rekursif sampai setiap bagian hanya memiliki satu elemen. Kemudian, setiap bagian digabungkan kembali secara berurutan sehingga menjadi data yang terurut. Dan yang terakhir, selection sort. Selection sort merupakan algoritma pengurutan yang juga cukup sederhana dengan algoritma mencari atau menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar bergantung pada urut naik atau urut turun dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keurutannya. Algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi dua bagian, yaitu bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Bagian terurut di sebelah kiri dan bagian yang belum terurut di sebelah kanan. Awalnya, semua elemen bilangan dalam daftar ialah bagian yang belum terurut dan bagian yang terurut kosong. Sorting itu sendiri juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurutkan buku dari yang kecil ke yang besar, mengurutkan absen siswa dari absen terkecil ke absen yang paling besar, mengurutkan barisan satu upacara, dan mengurutkan barang apa saja yang ingin dibeli. Yang keempat, ada pengertian dari queue. Queue atau antrean adalah struktur data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear. Prinsip dasar dari struktur data ini adalah first in, first out atau FIFO, yang berarti elemen data yang pertama dimasukkan dalam antrian akan menjadi yang pertama pula untuk dikeluarkan. Cara bekerja prinsip FIFO pada queue adalah seperti jajaran orang yang sedang menunggu antrian di supermarket, di mana orang pertama yang datang adalah orang pertama yang dilayani, seperti prinsip first in, first out. Pada struktur data ini, urutan pertama atau data yang akan dikeluarkan disebut front atau head. Sebaliknya, data pada urutan terakhir atau data yang baru saja ditambahkan disebut back, rear, atau tail. Proses untuk menambahkan data pada antrean disebut dengan enqueue. Sedangkan proses untuk menghapus data dari antrean disebut dengan dequeue. Dan yang terakhir ada pengertian dari stack. Stack atau tumpukan adalah struktur data yang bekerja berdasarkan prinsip last in, first out. Yang berarti elemen terakhir yang masuk ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang keluar. Contohnya, dalam sebuah tumpukan piring, piring pertama yang diletakkan akan berada di posisi paling bawah. Dan jika kita ambil piring satu persatu dari tumpukan itu, tentunya piring yang berada di posisi paling bawah tersebut akan menjadi yang paling terakhir untuk diambil. Nah, itu dia penjelasan dari computational thinking, searching, sorting, queue, dan stack.
Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.